Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dalam perspektif psikologi. Kalau kita bicara tentang psikologi, ya ada teori-teori besar psikologi, ya ada nanti psikoanalisis, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Ya. Dan itu nanti yang akan kita pelajari konsep manusia dari aliran-aliran yang sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, yang pertama adalah konsep manusia menurut psikoanalisis atau psikoanalisa. Ya, ini tokohnya ada Sigmund Freud. Ya, ini Sigmund Freud ini dulunya adalah seorang dokter, ya, yang kemudian sebagai pencetus teori psikoanalisa. Ya. Menurut teori psikoanalisa ini, bahwasanya perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem ya dalam kepribadian manusia, yaitu adalah id, ego, superego ya. Nah, ini seperti itu, dan selain itu sebenarnya Sigmund Freud itu mengatakan bahwasanya perilaku manusia itu sangat ditentukan oleh alam bawah sadar manusia ya. Jadi diibaratkan kalau perilaku manusia itu seperti gunung es yang ada di lautan. Ya. Gunung es yang ada di lautan, yang itu hanya terlihat puncaknya saja, ya. Sementara dalamnya itu kita tidak pernah diketahui. Nah, kedalaman yang itulah yang disebut Sigmund Freud itu sebagai alam bawah sadar, dan itu menjadi sangat luar biasa dalam perilaku manusia, sehingga apa yang kita lihat ya selama ini orang-orang di sekitar kita yang muncul itu adalah hanya puncak kecil saja ya, puncaknya saja yang itu yang terlihat puncaknya saja, sementara dasarnya itu kan tidak pernah kita ketahui karena saking dalamnya dan luar biasa luasnya. Nah, itu kira-kira gambaran perilaku manusia menurut Sigmund Freud, sehingga sebenarnya perilaku manusia itu menurut Sigmund Freud itu juga sangat ditentukan oleh alam bawah sadar ini. Nah, ini Sigmund Freud membagi menjadi id, ego, superego. Nah, ini kalau id ini sebenarnya di alam bawah sadar posisinya ya, di alam bawah sadar. Nah, ini bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia ya. Id merupakan pusat insting atau pusat hawa nafsu yang menurut agama ya. Jadi menurut Freud ada 2 insting ya sebenarnya, ada eros dan thanatos atau libido dan thanatos. Nah, eros itu sebenarnya lebih ke cinta dan mempertahankan keturunan. Nah, itu diungkapkan dalam bentuk libido ya. Kemudian thanatos itu adalah dorongan agresif ya. Dorongan agresif dan destruktif atau dorongan untuk menghancurkan ya. Jadi kalau itu isinya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat menurut Freud ya, ini menurut Freud, jadi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2 ini tadi, dan itu menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalau libido atau eros untuk melangsungkan kehidupan, berarti dia ingin berkeluarga, kemudian punya keturunan dan sebagainya. Nah, itu berarti adalah libido atau eros. Nah, sementara thanatos itu dorongan yang ingin menghancurkan, destruktif, agresif ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan dalam hal sederhana naik motor ngebut tidak beraturan. Nah, itu bisa saja itu adalah dorongan ingin bunuh diri ya, thanatos itu tadi. Ini tidak mematuhi aturan dan sebagainya, karena itu contoh kecilnya ya, id ya, yang ini posisinya di alam bawah sadar, alam bawah sadar. Nah, berikutnya adalah ego ya. Ego ini bekerja menjembatani nafsu yang tidak bermoral
atau menjembatani id, dan nanti ada super ego ya. Nah, ego ini posisinya tengah-tengah ya. Ya hanya posisinya ada realitas ya. Kesesuaian dengan realitas ya. Ego adalah subsistem yang berfungsi menjembatani id dan realitas di luar atau super ego. Nah, ego ini menjadi penengah antara dorongan-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan rasional dan realistik. Ya, ego berdasarkan prinsip realitasnya. Contohnya ya seperti ya kita di dalam kondisi lapar gitu kan. Nah, itu kan dorongan hewaninya kan muncul bahwasanya ini perlu segera saya makan misalkan. Nah, kemudian ada misalkan di meja itu ada makanan, kita tidak tahu itu milik siapa. Nah, kalau kita menuruti nafsu kita, ya kita hanya mengambil makanan itu tanpa permisi, minta izin kepada orang lain yang mempunyai ya. Nah, ini posisinya. Tapi kalaupun nanti minta izin, nah itu berarti dia prinsipnya sudah super ego yang jalan ya. Jadi dia minta izin untuk izin untuk minta makanan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, realitas ini posisinya itu mengatur kondisi itu. Prinsip realitasnya lapar, tapi bagaimana untuk terpenuhi ketika kita ingin makan itu tadi. Nah, kalau kita nanti mengambil tanpa izin berarti id-nya yang jalan. Sementara kalau kita mengambil kemudian izin, mencari orang yang mempunyai kemudian izin, nah itu berarti super egonya. Nah, proses pencarian inilah yang disebut sebagai ego ya. Jadi bagaimana ego ini menjadi penengah antara dorongan-dorongan yang bersifat hewani dengan yang rasional ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah super ego ya. Nah, ini disebut juga super system yang ketiga ini dapat dikatakan mewakili hal-hal yang ideal ya. Super ego menyerap norma-norma sosial dan kultural masyarakat. Ia bukan hanya rasional tapi juga bekerja karena prinsip nilai normatif. Oleh karena itu super ego dapat disebut dengan hati nurani sebagai pengawas kepribadian ya. Jadi super ego ini berisi tentang norma-norma, aturan-aturan agama yang diyakini oleh seseorang ya, bahwasanya itu baik ya, kalau mencuri itu jelek. Nah, itu adalah super ego posisinya. Nah, ini posisinya biasanya di paling atas ya. Jadi dalam kehidupan manusia, ego, super ego ini saling berebut perilakunya ya. Kalaupun muncul itu nanti kondisi yang mencuri, kemudian juga seenaknya seperti hewani, nah itu berarti id-nya yang jalan. Sementara kalau yang dominan itu super ego, berarti dia lebih pada norma-norma, aturan-aturan yang berlaku ya, menyesuaikan dirinya. Nah, sementara realitas ini ya pertimbangan-pertimbangan posisinya. Nah, ini mengenai psikoanalisis. Nah, berikutnya adalah teori behaviorisme. Ya. Ini tokohnya adalah ada Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Ya. Walaupun mungkin ada beberapa tokoh lain. Ya. Ini eksperimen dengan menggunakan hewan. Ya. Ada kucing, ada anjing, ada tikus. Ya. Kalau Thorndike ini kucing yang ditaruh dalam sebuah box. Ya. Nah, ketika di box tersebut ada tombol yang ketika tombol tersebut dipencet dia bisa keluar dan bisa mengambil makanan ya. Nah, itu kan kucing lapar taruh dalam box kemudian membentuk operan.
kemudian secara tidak sengaja mencet tombol, nah kemudian dia bisa keluar. Nah ternyata ketika ini dilakukan berulang kali, semakin sering dia tuh semakin efektif. Dia tahu tombol mana yang harus dipencet sehingga dia bisa keluar dan bisa mengambil makanan. Nah itu berarti butuh latihan, ya, butuh kebiasaan dalam membentuk perilaku manusia. Ya. Jadi manusia itu menurut behaviorisme ya homo mechanicus atau manusia itu seperti mesin. Artinya benda yang bekerja tanpa motif di belakangnya, ya. Mesin berjalan tidak karena adanya dorongan alam bawah sadar sebagaimana psikoanalisis, ia berjalan semata-mata karena lingkungan, ya. Jadi yang menentukan itu adalah lingkungannya. Ini behaviorisme, ya. Nah, behaviorisme tidak mempermasalahkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional, ya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku manusia bisa dikendalikan oleh lingkungan. Manusia dalam pandangan teori ini adalah makhluk yang sangat pasif. Ya, mohon maaf itu keliru. Ya, seharusnya pasif yang perilakunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya, ya. Manusia menurut teori ini dapat dibentuk dengan menciptakan lingkungan yang relevan, ya. Dalam konteks teori behaviorisme, lingkunganlah yang sangat penting untuk membentuk perilaku manusia, apakah manusia itu nanti akan baik atau bukan buruk, ya. Jadi menurut behaviorisme seperti itu. Nah, konsep kalau kita berdakwah, ya, apapun dalam menurut perspektif ini, ya, apapun yang kita ceramahkan kepada orang, tapi kalau lingkungan itu tidak mendukung, ya sama saja menurut konteks behaviorisme tentunya. Nah ini menurut teori behaviorisme. Jadi untuk membentuk perilaku manusia itu, ya, bentuk dulu lingkungannya, ya, bentuk dulu lingkungannya agar bisa sesuai, agar bisa mendukung, ya. Makanya pesantren itu di lain sisi itu ada upaya untuk membentuk perilaku manusia yang lebih baik, ya. Walaupun mungkin nanti masih ada beberapa yang keluar dari pesantren itu juga ada yang tidak baik. Nah itu kan berarti ada beberapa hal yang mempengaruhinya, walaupun lingkungan sudah sedemikian rupa membentuknya, ya. Nah, berikutnya adalah teori psikologi kognitif, ya. Ini tokohnya ada Kafka, Kohler, ada juga sebenarnya Wertheimer, ya. Nah, pada teori ini manusia ditempatkan sebagai makhluk yang manusia merupakan makhluk yang berakal, ya, aktif terhadap lingkungan, ya, bisa filter, ya, yakni bisa berpikir. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya dan meresponnya dengan pikiran yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka manusia ini di teori ini disebut sebagai Homo sapien, yakni manusia yang berpikir, ya. Pusat perhatian teori kognitif adalah pada bagaimana manusia memberi makna kepada stimuli, ya. Kalau tadi behaviorisme lingkungan akan membentuk perilaku seseorang. Nah, kalau teori psikologi kognitif itu justru posisi manusianya lah yang penentunya, ya. Stimuli apapun yang masuk atau lingkungan yang masuk, apabila dia tidak menerimanya, itu juga akan sama saja menurut kognitif ini. Jadi manusia itu adalah orang yang diberi anugerah berupa akal yang bisa digunakan untuk berpikir, memfilter apapun informasi yang masuk. Nah, menurut kognitif ini, ya. Dan ini manusia adalah mempunyai volume otak yang paling besar sehingga dia lebih cerdas dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini teori psikologi kognitif. Jadi informasi lingkungan itu tidak akan membentuk perilakunya, manakala kognitifnya itu juga menolaknya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini justru yang paling membentuk perilaku manusia, ya, kegiatan berpikirnya, ya.
kalau menurut kognitif. Nah, ini pada konteks ini terkadang manusia seperti manusia super ya, dengan akalnya bisa membentuk segalanya. Nah, ini kelemahannya juga seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir teori psikologi humanistik. Ini tokohnya adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers ya. Nah, teori psikologi humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang unik yang memiliki cinta, kreativitas, nilai, dan makna serta pertumbuhan pribadi. Nah, pusat perhatian teori humanisme adalah makna kehidupan, dan masalah ini dalam psikologi humanis disebut homo ludens ya, yaitu manusia yang mengerti makna kehidupan ya. Menurut teori ini manusia ya hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi, unik, dan kehidupannya berpusat pada dirinya itu ya. Perilaku manusia bukan dikendalikan oleh keinginan bawah sadar, bukan pula tunduk pada lingkungannya, tetapi terpusat kepada konsep diri, yaitu pandangan atau persepsi orang terhadap dirinya yang bisa berubah-ubah dan fleksibel sesuai dengan pengalamannya dengan orang lain. Psikologi humanistik memandang positif manusia ya. Jadi menurut teori ini manusia selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dirinya. Manusia juga cenderung ingin selalu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermakna ya. Jadi teori humanistik ini lebih meningkat dibandingkan dengan aliran-aliran sebelumnya ya. Jadi ini kalau humanistik memandang manusia itu ya mempunyai potensi unik, luar biasa, dan tidak hanya bisa berperilaku, tapi dia berusaha untuk mencari makna kehidupan ya, di balik itu semuanya ya. Ada nanti kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, nah itu muncul dalam teori humanistik ini ya. Kalau yang kognitif itu kan hanya berpikir saja, tapi dalam konteks teori humanistik itu lebih tinggi lagi, bagaimana kehidupan perilaku yang dia lakukan itu juga bisa bermakna ya. Nah ini teori humanistiknya. Nah ini tadi kita sudah mempelajari yang pertama teori psikoanalisis ya. Nah ini kalau teori psikoanalisis ini terkadang dipandang sebagai manusia itu hanya digerakkan oleh libido seksualnya. Itu kelemahannya seperti itu terkadang. Sementara kalau behavioristik ini manusia dianggap pasif ya, seperti mesin ya. Jadi kalau tidak ada stimulus ya tidak ada respon ya. Sehingga manusia itu ya seperti mesin ya. Kemudian yang berikutnya teori kognitif itu manusia terkadang terlalu menganggap manusia itu ya dengan diberinya akal, terkadang manusia itu seolah-olah bisa mendapatkan apapun dengan akal tersebut ya, dia seperti super power kira-kira seperti itu manusia itu, sehingga terkadang dengan akalnya itu tidak bisa mendapatkan apapun yang berkaitan dengan kehidupannya. Nah, berbeda dengan itu semua, teori humanistik ini menganggap manusia itu ya tidak hanya berpikir saja, tapi harus dalam teori psikologi humanistik ini juga mencari makna hidup yang lebih tinggi lagi ya, aktualisasi diri, harga diri. Nah, disinilah yang terkadang juga teori psikologi humanistik tidak menyebut agama dalam konteks teorinya ini, sehingga terkadang ini juga menjadi suatu kekurangan dalam teori psikologi humanistik ini. Nah, lalu kalaupun ada beberapa kelemahan dari teori-teori itu tadi ya, jadi ya memang seperti itulah teori ya. Jadi di lain sisi ada kelebihannya ya, manusia memang seperti itu, di lain sisi juga ada kekurangannya. Nah ini ibaratnya kalau kita melihat satu rumah ya, itu kan dari sisi kanan, sisi kiri, sisi melihat manusia itu ya seperti itu. Terkadang dari sana ada kelemahannya, dari sisi kiri ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Begitu pula dari samping kanan, samping kiri, terkadang dari atas, dari bawah dan sebagainya. Ya, seperti orang buta meraba gajah. Ya,
meraba gajah, orang buta yang satu pas megang belalainya, oh ternyata dia menyimpulkan bahwasanya gajah itu bulat, panjang, lentur gitu kan. Nah, orang buta berikutnya pegang telinganya, bukan, gajah itu seperti kipas ya, lebar tipis gitu kan. Nah, orang buta berikutnya juga mengatakan bukan, gajah itu runcing tajam kuat. Nah, karena dia pas yang dipegang adalah gadingnya. Nah, orang buta berikutnya tidak, gajah itu besar, lebar. Nah, itu kan karena yang dipegang adalah badannya. Nah, ini ya, masing-masing teori itu juga seperti itu ya. Jadi yang diteliti itu manusia, tapi ternyata dia mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda dari apa yang diteorikan itu tadi ya. Ibaratnya gajah, manusia juga seperti itu ya. Diraba secara teori humanistik ternyata manusia seperti itu, diraba secara psikoanalisis manusia seperti itu, diraba dengan kognitif behavioris manusia juga seperti itu. Nah, dan kita tidak, lalu mana yang paling bisa untuk dijadikan sebagai pegangan, ya itu semua bisa dijadikan pegangan ya. Karena itu semua yang dipegang juga manusia dan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya ya. Apakah orang buta yang memegang gading dan menyimpulkan gajah itu runcing tajam itu salah? Benar juga ya kan, dia karena yang dipegang seperti itu. Begitu pula dengan yang dipegang belalainya, bahwasanya gajah itu seperti itu, ya sama benarnya ya, dia yang dipegang adalah gajah. Manusia juga seperti itu dengan teori-teori ini, yang dipegang apanya ya. Nah, ini beberapa pandangan manusia menurut psikologi ya. Nah, nanti kita akan coba lihat manusia menurut agama itu seperti apa ya, untuk pertemuan berikutnya. Saya kira seperti itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.